Ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Dan kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami berkonsentrasi, supaya kami bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman yang akan kami dengarkan, supaya kami beroleh sesuatu. Kami beroleh berkat, kami beroleh penguatan, iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, dan hidup kami semakin selaras dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk-Mu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Salam. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat dulu, tolong Kakak Sisil tampilkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Ya. Saya baca dulu ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua perhatikan baik-baik. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Ya, Yesus yang dikandung daripada Roh Kudus. Ini memang sudah nyata terjadi. Lahir dari anak darah Maria. Ini juga sudah terjadi. Bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ya 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Semua ini sudah terjadi. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Ini juga sudah terjadi. Yang berikut, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sudah terjadi apa belum? Belum ya? Jadi kita mau belajar tentang yang belum terjadi ini. Karena semua harus terjadi. Semua harus terjadi dan tinggal ini saja. Tinggal ini saja. Bahwa Yesus akan datang dari surga, datang ke bumi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini belum terjadi dan sekarang ini masih kita tunggu-tunggu, masih kita nanti-nantikan kapan Tuhan Yesus datang dan kapan dia akan menjadi hakim bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Oke, terima kasih. Saya cerita dulu ya, mengulas apa yang disaksikan Bapak Lulu tadi. Jadi pada hari Minggu yang lalu saudaraku, hari Minggu yang lalu saya bersama Pak Hari ini menjenguk Mbah Sutris. Ya, menjenguk Mbah Sutris dan dalam kondisi yang sudah kritis di ICU. Nah, saya itu tanya sama Pak Hari ini. Pak Hari, ini keadaan Mbah Tris sudah seperti ini, mau kita serahkan hari ini apa besok menunggu Mbak Yuni datang? Ya. Terus Mas Hari bilang, nunggu besok saja Pak. Nunggu besok saja biar Mbak Yuni dan Mas Lulu datang dulu. Oke. Akhirnya kami berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya Mbah Tris bisa bertahan sampai besok. Hari Senin siang saya selesai jemput anak-anak sekolah itu ya rasanya capek sekali dan ngantuk. Akhirnya saya tidur.
Tidur begitu les, agak lupa begitu, saya bangun lagi. Saya ingat Mbah Teris lagi. Oh iya, hari ini Mbak Yuni dan Mas Lulu sudah datang. Kemudian saya WA sama Mbak Uci, bagaimana Mbak Yuni sudah datang? Dia bilang sudah. Saya langsung ngajak Ibu Gembala sama Cici untuk pergi ke rumah sakit. Sampai di sana, saya bicara sama Mas Lulu dan Mbak Yuni ya, diskusi. Ini keadaannya sudah begini, rela enggak kalau Mbah Teris kita serahkan hari ini? Mas Lulu bilang siap Pak. Mbak Yuni juga bilang siap. Oke, kalau siap tidak boleh menangis, saya bilang. Kalau memang rela tidak boleh menangis. Saya tanya Mbah Putri, bagaimana Mbah Putri? Pulau manut mawon kali Pak Pendeta. Saya ngikut aja sama Pak Pendeta. Ya udah, akhirnya kami berdoa penyerahan. Ya, setelah doa penyerahan saya keluar. Cici tanya, Pak kita pulang? Ah tidak, tunggu. Tunggu apa? Sebentar lagi Mbah Tris dipanggil Tuhan. Saya bilang gitu. Baru selesai bicara gitu, dari dalam sudah dipanggil. Pak Sutrisno sudah tidak ada. Ya. Dan puji Tuhan bahwa Mbah Tris ini dipanggil Tuhan setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi ini sebuah kemenangan, ini sebuah sukacita. Ya, tidak terlambat. Beliau terima Tuhan Yesus, ya. Sebetulnya mereka sudah minta dibaptis, tapi gembalanya menunda-nunda. Jadi waktu dia kritis itu saya baptis dia. Ya, saya baptis dia dan meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, kemanakah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan itu? Ini menurut Alkitab ya, saya bicara bukan menurut iman kepercayaan orang lain, tapi menurut kepercayaan kita, bahwa ketika orang dipanggil oleh Tuhan, meninggalkan dunia ini, menghembuskan nafas yang terakhir, maka saat itu juga orang yang sudah percaya Yesus langsung dijemput oleh malaikat dan dibawa ke tempat penantian yang disebut Firdaus. Ya. Ini bagi orang yang sudah menerima Yesus. Orang yang sudah menerima Yesus begitu dia menghembuskan nafas terakhir, dia langsung dijemput oleh malaikat dan dibawa ke Firdaus, yaitu tempat penantian. Ya, tempat penantian. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus, dia juga akan dibawa ke tempat penampungan yang disebut Hades atau Tartarus, ya. Dan mereka menunggu di situ, sama-sama menunggu diadili, sama-sama menunggu dihakimi. Tetapi vonis itu sudah jelas, vonis itu sudah pasti. Barang siapa yang percaya Yesus, dia meninggal langsung dibawa ke Firdaus karena mereka menantikan pengadilan, menantikan penghakiman, dan vonis penghakiman itu sudah jelas bahwa dia akan masuk dalam kerajaan surga. Dan orang yang ada di Hades, di Tartarus tadi, dia juga menunggu masa penghakiman. Ya, dan setelah dihakimi nanti, dia sudah pasti bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Kita akan lihat di Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16.
tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, kita baca ini, Bapak Ibu mendengarkan saja, saya akan bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dengan pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan, ini yang saya katakan tadi, bahwa orang yang percaya, orang yang sudah terima Yesus, ketika dia meninggal dunia, ya, maka ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus, lalu dibawa malaikat-malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Itu adalah sebuah gambaran Firdaus. Karena Bapak Abraham itu saat ini juga ada di Firdaus. Jadi kalau Lazarus berada di pangkuan Bapak Abraham, berarti Lazarus itu langsung dibawa ke Firdaus. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, jadi mereka punya tempat yang berbeda. Lazarus berada di Firdaus, orang kaya ini berada di alam maut. Saudara tahu siapa nama orang kaya ini? Enggak tahu ya? Kenapa Alkitab tidak menulis nama orang kaya ini? Karena orang kaya ini belum percaya kepada Tuhan, sehingga namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Sedangkan Lazarus ini sudah percaya kepada Tuhan, sehingga namanya sudah tertera di dalam kitab kehidupan. Ya, enggak ada namanya karena memang namanya enggak tertulis, cuma nomor saja. Enggak ada namanya, nomor dan partai. Ya, enggak ada namanya, jadi tidak disebut namanya siapa. Jadi Bapak Ibu, ketika orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu pula namanya dicatat, namanya ditulis dalam sebuah kitab yang namanya kitab kehidupan. Ya. Jadi tadi Pak Lulu minta maaf karena tidak dimakamkan secara Nasrani, secara Kristen, enggak masalah. Tidak masalah. Yang penting namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan sebelum dia dimakamkan, sebelum dia dibawa ke makam, dia sudah berada di Firdaus. Gitu loh. Jadi mau dimakamkan dimanapun itu enggak masalah, karena orang yang sudah percaya Yesus meninggal dunia itu langsung dibawa ke Firdaus. Enggak perlu pakai tanya-tanya. Itu berbeda dengan saudara kita yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mau percaya kepada Yesus. Ketika dia mati, menurut iman mereka, ya, bukan iman kita. Ketika dia mati, kemudian dikubur, maka setelah pengantar jenazah ini pulang ke rumah, di kuburan sudah kosong, maka didatangi 2 orang malaikat bernama Mungkar dan Nakir. Ya,
Malaikat itu membawa pentung besi panas warna merah. Kemudian si mayat ini, si mati ini dibangunkan dan ditanya. Kalimat pertanyaan adalah man rabbuka. Dan dia harus menjawab dengan benar. Allahu Rabbi. Jawabannya harus seperti itu. Kalau jawabannya salah, apa yang dilakukan malaikat? Pukul dengan pentung ini, merah ini, dihajar sampai hancur-hancur. Bangunkan lagi, pulih lagi, tanya lagi. Man nabiuka? Muhammadun Nabi. Jawabannya harus begitu. Kalau jawabannya salah, pukul lagi. Dipulihkan lagi, bangun lagi, tanya lagi. Wa kita pula. Jawabannya harus wal Qur'anul kitabi. Kalau jawabannya bukan itu, pentong lagi. Yang terakhir wa kiblatullah. Jawabannya harus wakabatul kiblati, ya. Gitu ya. Nanti bisa belajar kepada saya. Kalau malaikat tanya jawabannya apa, saya sudah hafal. Sudah hafal, ya. Itu menurut iman mereka, dan saya menurut logika, itu logika yang benar. Kenapa? Karena mereka punya konsep sebagai umatnya Tuhan, dia itu adalah sebagai hamba. Sebagai hamba. Kalau seorang hamba mau menghadap seorang raja, maka sampai di pintu gerbang, dia pasti ditanya dulu. Siapa namamu? Alamatmu mana? KTP-mu mana? Tujuanmu apa? Kalau enggak jelas, dia akan ditangkap, masukkan penjara. Tapi kalau orang Kristen ini yang sudah percaya Yesus, itu bukan hamba, tapi anak. Jadi ketika seorang anak mau menghadap raja, ini adalah anak raja, baru sampai di gerbang, dia langsung antar, oh mari silakan, Bapak tunggu di rumah. Nah, seperti itu, seperti Lazarus. Begitu dia mati, dia langsung dijemput oleh malaikat dan dibawa ke Firdaus, yaitu tempat penantian. Semua orang yang sudah meninggal, mulai sejak Adam sampai hari ini, semua orang yang sudah mati itu berada di tempat penampungan. Ada yang di Firdaus, ada juga yang di Tartarus, alam maut tadi. Semua mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu penghakiman yang akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi semua orang yang sudah mati nanti suatu saat, ini belum terjadi. Ini akan terjadi ketika kelak Tuhan Yesus datang ke bumi ini, maka semua orang-orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Ya. Semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Baik itu yang dikubur, baik itu yang di laut, baik itu yang mati kecelakaan atau mati apapun, mereka semuanya akan dibangkitkan. Semua tanpa kecuali. Coba kita lihat di kitab Wahyu pasal 20. Ayat 12 sampai
15. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati. Ini saat kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, semua, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam kerajaan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi semua orang yang sudah meninggal ketika Tuhan Yesus datang, semua akan dibangkitkan untuk diadili, untuk dihakimi. Ya. Dan semua orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, dia akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Jadi manusia itu, untuk orang yang percaya Yesus, dia hidup, kemudian dia mati, kemudian dia hidup. Dia hidup di dunia ini, setelah selesai hidup di dunia, dia mati. Mati dibawa ke Firdaus menunggu penghakiman. Setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus kasih vonis, kita masuk ke surga, hidup kekal. Jadi orang yang percaya Yesus itu hidup, mati, dan hidup. Untuk orang yang tidak percaya Yesus, dia akan hidup, mati, mati lagi. Mati meninggal dunia, mati dalam kebinasaan di neraka. Jadi syaratnya adalah, menurut firman ini syaratnya adalah, namanya harus tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, namanya harus tercatat dalam kitab kehidupan. Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kalau terdaftar di surga, berarti nama kita sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan itu. Karena kalau namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, maka saat penghakiman nanti yang menjadi tempat kita adalah neraka, lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Nah, jadi nanti yang akan menjadi hakim, di akhir dunia ini hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus akan menghakimi segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa. Semua akan menerima penghakiman dari Tuhan Yesus. Jadi enggak ada hakim yang lain.
Semua manusia, agamanya apapun, sukunya apapun, bangsanya apapun, semuanya akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi walaupun di dunia ini ada banyak sekali agama, banyak sekali kepercayaan, tapi semuanya akan dihakimi oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya cari ayat dulu ya. Sabar. Oh ya, Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5:22 bilang begini, Bapa, ya, Tuhan kita, Khalik langit dan bumi, tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Siapa yang dimaksud anak? Tuhan Yesus. Anaknya huruf besar itu. Ya. Jadi yang punya kewenangan, yang punya hak, yang punya kuasa untuk menghakimi itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Satu-satunya hakim yang akan datang. Karena nabi-nabi yang lain saat ini masih di ruang tunggu. Kalau Yesus sudah ada di surga, karena dia yang punya surga. Yang lain tuh masih di ruang tunggu. Bisa di Firdaus, bisa di Hades. Kita nggak tahu. Taunya nanti. Setelah kita bersama-sama Tuhan Yesus. Ya. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, berarti sudah mati ya, akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi Tuhan Yesus akan menjadi satu-satunya hakim, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menentukan kamu mau masuk surga atau kamu mau masuk neraka. Yang menentukan bukan siapa-siapa, tapi Tuhan Yesus. Walaupun agamanya tidak Kristen, tetap di bawah pengadilan Tuhan Yesus. Tetap Tuhan Yesus yang menentukan kita mau ke surga atau ke neraka. Dan tadi sudah kita baca bahwa syaratnya ternyata simpel, bahwa yang akan menjadi penghuni surga, yang akan menuju Firdaus ini, syaratnya adalah namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Kapan nama itu tercatat? Ketika kita dengan hati yang bulat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi hari ini saudaraku, hari ini surga masih zong. Belum ada penghuninya. Neraka juga masih zong. Belum ada penghuninya. Kalau mau booking masih banyak peluang, ya. Baik surga maupun neraka saat ini masih kosong. Karena Tuhan setelah dia bangkit dari kubur, kemudian dia naik ke surga dengan satu tujuan, mempersiapkan tempat buat kita orang-orang percaya. Menyiapkan saja. Lah, kapan ditempati? Ya nanti ketika Tuhan Yesus turun ke bumi menjadi hakim, ya, kemudian kita diangkat ke surga. Yohanes 14 coba lihat dulu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu,
Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat terakhir inilah definisi surga. Kalimat terakhir di ayat yang ketiga ini adalah definisi surga. Jadi apa surga itu? Surga adalah tempat bila mana Tuhan ada di situ dan kita juga ada di situ. Itulah surga. Ini agak susah dipahami, jadi saya ulang. Surga itu apa? Surga itu di mana Tuhan ada. Itulah surga. Dan di situ nantilah kita juga ada. Aku akan datang kembali saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini dan membawa kamu, ya, kita diangkat setelah kita bangkit ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi surga adalah tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan kita ke surga nanti itu bukan hanya roh kita, bukan hanya jiwa kita, tetapi tubuh kita juga dibawa ke surga. Tubuh kita juga dibawa ke neraka yang enggak percaya Yesus. Jadi bukan hanya roh dan jiwa, tapi juga tubuhnya. Oleh sebab itulah surga dan neraka itu akan terisi setelah kebangkitan tubuh, setelah kebangkitan daging. Makanya orang Kristen itu kalau meninggal biasanya dikubur. Kenapa? Karena punya iman, punya pengharapan bahwa suatu saat tubuh yang sudah dikubur itu akan dibangkitkan kembali dan disatukan kembali dengan roh. Setelah itu kita akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi yang ke surga atau yang ke neraka itu bukan hanya roh, tapi juga tubuh. Tubuh yang telah dibangkitkan. Kok bisa ya? Tubuh kita kok bisa bangkitkan lagi ya? Bisa. Kita lihat kisahnya dalam penglihatan Yehezkiel. Yehezkiel, siapa yang tahu ayatnya di mana ya? Yang tulang-tulang kering terus bisa itu lagi. Yehezkiel, sabar. Yehezkiel pasal coba dituliskan tulang kering gitu. Ada enggak ya? 27 37. Oke. Iya, mulai ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, Roh Kudus, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Tulang-tulang. Kalau kita pergi ke kuburan dan kita gali, maka kita akan menemukan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Sudah kering, sudah mati, sudah lama. Lalu berfirmanlah kepadaku, hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu
dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Jadi tulang-tulang yang kering tadi ternyata bisa menjadi manusia yang hidup lagi. Ayat 6. Setelah ada tulang kering, maka tumbuhlah. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Ya, sudah menjadi tubuh manusia. Sudah ada uratnya, sudah ada dagingnya, sudah ada kulitnya. Dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Ya. Inilah kuasa Tuhan. Jadi walaupun orang-orang itu sudah mati, hanya tinggal tulang-tulang di kuburan, suatu saat nanti Tuhan berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Tulang-tulang itu akan ditumbuhi urat, akan ditumbuhi daging, akan ditumbuhi kulit, dan diberi napas, rohnya dikembalikan. Ya. Tapi tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh yang kita miliki sekarang ini. Tubuh yang kita miliki sekarang ini masih bisa lapar, masih bisa kepanasan, masih bisa kehausan, dan lain-lain. Tetapi tubuh kebangkitan nanti adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kita akan menjadi seperti malaikat. Bisa tembus plafon, bisa tembus tembok, gitu. Dan kita nggak perlu makan, nggak perlu minum. Nah, nanti seperti itu keadaan kita di surga itu seperti itu. Kita mengenakan tubuh, tapi tubuh kemuliaan. Ya, jadi di surga nggak perlu makanan, nggak perlu makanan. Kalau ada surga yang menawarkan makanan, bilang aku nggak perlu surga itu. Saya sudah nggak perlu makanan lagi. Kalau ada surga yang menawarkan bidadari, bilang saya nggak butuh bidadari. Ya, karena di sana penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita itu seperti seperti malaikat. Ya. Jadi kalau Yohanes 14 ayat 3 tadi, surga itu adalah ketika di mana Tuhan berada, kita juga berada. Ini yang dipahami oleh orang Jawa sebagai manunggaling kawula Gusti. Bersatunya antara Tuhan dengan umatnya. Ketika umat ini bersatu dengan Tuhan, itulah surga. Jadi kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya. Dan di surga nanti, menurut Matius 22, sabar. Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kita mengenakan tubuh kemuliaan, dan nanti kita wujudnya itu seperti malaikat di surga. Kita enggak lagi butuh barang-barang materi, benda-benda duniawi, itu kita tidak butuh lagi. Ya, enggak butuh. Kemudian di Matius pasal 13, sabar, 13 ayatnya 43. Ya, ini setelah penghakiman seperti ini. 42, 43.
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar yang percaya Yesus akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya. Jadi kondisi kita saat nanti kita di surga, itu kita akan penuh kemuliaan sampai kita tuh bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Jadi kalau membaca Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 tadi, jangan membayangkan bahwa Tuhan Yesus sekarang baru bikin rumah yang lantainya dari emas, dindingnya dari zamrud dan krisopras, ya bukan. Itu hanya untuk menggambarkan betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa mulianya ketika kita di surga. Tapi tidak diukur dari segi materi, segi fisik, tidak. Karena kita akan seperti malaikat, kita akan bercahaya seperti matahari, jadi kita tidak perlu lagi rumah seperti yang kita miliki di dunia ini. Ya, tidak perlu. Itu surga kita. Enggak ada lagi hal-hal fisik, hal-hal yang membahagiakan yang bersifat materi sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan meringkas dari apa yang saya sampaikan. Bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian. Setelah manusia mati, maka akan dibawa ke tempat penampungan. Orang percaya ditabung di Firdaus, orang yang tidak percaya di Tartarus. Dan ketika Tuhan Yesus nanti datang ke bumi, Dia akan menjadi satu-satunya hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia di dunia. Orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi yang namanya tidak tertulis akan masuk ke dalam neraka. Kapan nama itu tertulis? Ketika kita dengan sepenuh hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saat ini surga kosong, neraka kosong. Akan diisi setelah Tuhan Yesus hadir dan ada kebangkitan tubuh. Setelah semua orang mati itu bangkit kembali dan tubuhnya disatukan dengan rohnya dan mendapat penghakiman dari Tuhan Yesus, maka saat itulah kamu ke surga, kamu ke neraka. Dan penghakiman itu hanya dilakukan oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada hakim yang lain. Jadi kita bersyukur kalau ternyata kita adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Artinya nama-nama kita semuanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Itulah yang disebut jaminan. Jaminan kehidupan kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Jadi nanti sore kita akan beribadah di keluarga Bapak Lulu dan sekaligus nanti kita akan laksanakan sakramen pembaptisan untuk Mbah Teres Putri. Ya. Nanti sore kita akan laksanakan sakramen pembaptisan buat Mbah Teres Putri supaya namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Gitu ya. Mari kita sama-sama berdoa.